Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satria Wicaksono dengan NIM 2023230020. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Linux Unhinged dari bab 7 sampai dengan bab 12 yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sistem operasi Bapak Yan Sofyan Andana Saputra, Eskom, Mkom. Pertama, permission. Permission itu menentukan cara pengguna yang berbeda dapat berinteraksi dengan sebuah file atau directory. Ketika kita melakukan listing file menggunakan perintah ls-l, hasil keluaran akan mencakup informasi mengenai izin. Sebagai contoh, seperti ini. Pertama kita pindah directory dulu ke dokumen. Nah, di sini akan muncul permissionnya. Yang pertama, ini adalah tipe filenya. Jadi kalau misalnya di awal strip, berarti itu tipenya merupakan file. Kalau di awal D, berarti itu tipenya folder. Nah, yang pertama ini merupakan owner, izin dari ownernya. Jadi owner cuma bisa read dan write tanpa bisa execute. Yang kedua, ini group. Jadi si grup ini cuma bisa write dan execute itu tidak bisa. Lalu order cuma bisa read. Permission tuh ada 3, yaitu read, write, dan execute. Kalau read cuma bisa melihat. Kalau write bisa memodifikasi filenya, menambahkan file ataupun menghapusnya. Kalau execute itu mengizinkan kita untuk menjalankan si filenya tersebut. Yang kedua, change file permission, di mana mengubah izin dari filenya menggunakan fungsi chmod. Nah, chmod ini di Linux digunakan untuk mengubah izin akses file atau directory. Izin ini mengatur siapa saja yang dapat membaca, menulis, ataupun mengeksekusi file atau directory tersebut. Nah, simbol-simbol metode chmod ada beberapa, yaitu U menandakan user, G menandakan group, O menandakan others, A menandakan all. Lalu plus menambahkan izin sama dengan menetapkan izin, dan minus menghapus izin. R read, W write, X execute. Contohnya seperti ini. Misalnya ls l titik x. Nah, di sini kita sebagai user cuma bisa read dan write, dan nggak bisa menjalankan file tersebut. Nah, jika memaksakan maka akan muncul seperti ini. Nah, maka permission denied. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan file tersebut? Caranya kita menulis chmod u user plus menambahkan izin, lalu x execute pada file hello.sh. Nah, di sini kita sudah mendapatkan permission. Cara melihatnya ls -l hello.sh. Nah, di sini kita sudah mendapatkan izin execute. Lalu kita ketik hello. Nah, akan menampilkan seperti ini. Nah, fungsi titik miring ini digunakan untuk menjalankan file atau folder, lebih tepatnya file. Lalu yang ke-9, change
changing file ownership, yaitu mengubah kepemilikan file menggunakan fungsi count atau metode count, yang dimana fungsi count ini untuk mengubah kepemilikan file atau directory. Jadi dengan count ini kita dapat mengatur siapa pemilik, user, dan grup dari suatu file atau directory tersebut. Nah, contoh penggunaan seperti ini. Di sini kepemilikan file dari si hello ini masih SES admin. Dan jika ingin mengubahnya, gunakan sudo, terus nama fungsinya, lalu usernya, nama user, lalu filenya, lalu password sysadmin lab 223. Nah, sini kepemilikan dari file hello sh ini sudah berganti. Nah, di sini kepemilikannya menjadi root. Di sini kepemilikan grup. Lalu jika kita ingin menjalankan file tersebut, maka tidak bisa karena kepemilikannya bukan sysadmin, kepemilikannya itu root. Kita tidak bisa mengeksekut. Lalu yang kedua, viewing files, yaitu melihat isi file menggunakan fungsi cat. Contohnya seperti ini, cat alpha text. Nah, ini akan memunculkan isi dari alpha text ini. Nah, lalu head dan tail. Nah, fungsi head dan tail ini sama head. Nanti akan memunculkan isi dari teks itu dari atas ke bawah. Head, lalu alpha. Nah, defaultnya dia akan memunculkan 10 isi dari alpha text tersebut dari atas. Lalu jika tail, maka dari bawah. Nah, dari bawah. Kalian juga bisa mengatur seberapa banyak file isi dari yang ingin kalian munculkan. Contohnya head, misalnya min n. Misalnya kalian ingin memunculkan dari atas sebanyak 5, lalu nama file. Nah, akan memunculkan isi teks dari atas dengan jumlah 5. Contohnya lagi, tel n 8 alpha text. Nanti akan memunculkan dari bawah ke atas sebanyak 8. Yang ke-11, copying file, yaitu mengcopy file atau folder dengan menggunakan fungsi cp. Contohnya seperti ini, cp ini folder yang kita ingin copy, nama folder, nama file ya, lalu titik. Nah, ini akan otomatis mengcopy lalu mengpaste ke directory dokumen. Nah, di sini paste. Jika kalian ingin mengubah nama filenya, cukup seperti ini, c svd, lalu nama file yang ingin kalian ganti. Contohnya gambar. Nah, lalu yang ke-11, copying files. Nah, gunanya
itu untuk mengcopy lalu mempaste ke direktori yang kita tempati sekarang. Contohnya sama seperti Ctrl X. Caranya cp lalu folder yang ingin kita copy, passwd, lalu titik. Ini akan memindahkan file passwd ke direktori yang sekarang kita tempatin. Lalu copying files yang kedua. Di sini adalah fungsi dd atau perintah dd. Nah, perintah dd ini digunakan untuk menyalin dan mengonversi data dengan tingkat rendah atau low level. Nah, fungsi dd ini sering digunakan untuk tugas-tugas seperti membuat salinan mentah dari disk, partisi atau perangkat penyimpanan lainnya, serta membuat file image, ISO atau backup. Contohnya seperti ini. dd if sama dengan /div /0 lalu spasi off sama dengan /tmp /swapex lalu bs 1 m count global. Lalu arti dari ini apa aja nih? Artinya, nah si if ini, si yang ini nih, if dev0 ini fungsinya file input yang akan dibaca. Nah, data dibaca dari file spesial dev0 yang merupakan file berisi jumlah tak terbatas dari angka 0. Nah, kalau off ini tuh file output yang akan ditulis. Nah, hasil pembacaan dari dev0 akan ditulis ke file tmp swapex. Nah, kalau block size ini merupakan ukuran blok yang akan digunakan. Nah, defaultnya nilai ini dianggap dalam byte. Nah, ukuran yang blok ini dipakai. Nah, ukuran blok yang digunakan ini adalah 1 MB. Nah, kalau count ini, jadi si dd nya ini, fungsi dd ini bakal membaca 50 blok masing-masing sebesar 1 MB, sehingga total data yang disalinnya 50 MB. Lalu yang kedua, moving files, itu memindahkan files. Nah, dengan menggunakan fungsi mv. Contohnya seperti ini, mv lalu file yang ingin kalian pindahkan. Contohnya saya memindahkan alpha text. Lalu folder mana yang ingin kalian tuju, misalnya Word. Nah, di sini pasti file alpha text ini akan berpindah langsung ke folder Word. Nah, sini. Lalu kalian juga bisa memindahkan secara banyak. Contohnya mv. Di sini saya akan memindahkan Linux txt. Lalu hidden text. Lalu food titik text. Lalu folder yang ingin kalian tuju. Contohnya saya akan memindahkan ke school. Nah, di sini akan langsung pindah. Lalu ls untuk mengeceknya. Nah, jadi folder filenya sudah pindah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.